Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamisu, fasal kelima, fil ayati wassuari, menjelaskan tentang ayat dan surat. Al-ayatu, yang pertama ayat. Al-ayatu fil lughah, ayat secara bahasa. Makna ayat secara bahasa yaitu ta'til ayatu fil lughati ala adati ma'anin. Kata ayat dalam bahasa itu punya beberapa makna. Yang pertama yaitu al-mu'jizah. Yang pertama makna ayat adalah mu'jizat. Wa minhu qauluhu ta'ala. Ya, di antara kata ayat yang bermakna mukjizat adalah firman Allah, sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel berapa yang telah kami datangkan kepada mereka dari mukjizat-mukjizat yang nyata. Jadi maknanya harus mukjizat. Yang kedua, al-alamatu, alamat atau tanda. Adz-dzahiratu, yang jelas. Wa minhu, dan diantara kata ayat yang bermakna alamatu dzahirah itu qauluhu ta'ala, firman Allah, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu. Sesungguhnya salah satu diantara tanda-tanda yang jelas dari kekuasaan Allah adalah mendatangkan tabut kepada kalian semua. Tabut itu petinya yang berisi Taurat milik orang-orang Bani Israel. Yang ketiga, al-amrul ajib, sesuatu yang menakjubkan. Wa minhu, di antara kata ayat yang bermakna al-amrul ajib adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, wa ja'alna bana maryama wa ummahu ayatan, dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya, yaitu Bu Maryam, ayatan, sesuatu yang menakjubkan, ya. Ibunya melahirkan tanpa suami, anaknya lahir tanpa bapak. Yang keempat, al-ibrah. Yang dimaksud ayat itu bisa bermakna ibrah atau pelajaran. Wa minhu, di antara ayat yang bermakna ibrah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat pelajaran. Al-burhan wa dalil, yang kelima adalah burhan atau petunjuk, wa dalil, dan dalil, ya. Di antaranya adalah wa minhu qauluhu ta'ala, firman Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan di antara petunjuk atau dalil keberadaan Allah adalah khalqus samawati wal ard, terciptanya langit dan bumi. Yang keenam, ta'ti bimaknal jamaah. Ayat bisa bermakna jamaah atau kelompok. Wa minhu qauluhum, ini adalah ungkapan orang-orang Arab, misalnya kharajal qaum bi ayatihim. Kaum itu keluar atau mengungsi atau bermigrasi bi ayatihim, dengan kelompoknya mereka. Ai bi jamaatihim, maksudnya dengan jamaah atau kelompoknya. Qala Burju Imam Faraj bin Mushir at-Ta'i. Istaqaquha, mustaknya atau asal usulnya, derivasi katanya. Aqrabul aqwal ila sawabi, pendapat yang mendekati kebenaran. Anaha mustaqun minat ta'ai, dari kata ta'yi. Kata ayat itu dari ta'yi. Bimakna tasbit, maknanya adalah menetapkan. Wal iqamah, dan teguh ala syai'i, terhadap sesuatu. Itu asal usul katanya, ya. Jam'uha, bentuk jamaknya atau bentuk yang banyaknya itu ayun atau wa ayatun atau ayat, bisa tiga-tiganya. Kemudian al-ayatu fil Quran, ayat yang dimaksud dalam Quran adalah hiya ta'ifatun minal Quran, sebagian dari Al-Quran, sekelompok dari Quran, munqati'atun, yang terputus, amma qablaha, dengan sesuatu yang sebelumnya, wa amma ba'daha, dan sesuatu, ya, dengan setelahnya, ya. Yaitu bagian yang terbatas. Walaha mabda'un wa maqta'un, punya awalan, punya akhiran. Wahya mundarijatun fi suratin, yang terdapat dalam sebuah surat. Wa ma'rifatuha, mengetahui sebuah ayat itu, tauqifiyatun, berdasarkan petunjuk Nabi, gak bisa asal. Alal qauli rajih, menurut pendapat yang paling kuat. Kaifa ta'riful ayat, bagaimana cara mengetahui ayat? Al-qaulur rajih, pendapat yang paling kuat, anna ma'rifataha, sesungguhnya mengetahui ayat itu la yakunu, tidak mungkin bisa, illa bi khabarin minan nabi, kecuali dari petunjuk Nabi. Enggak bisa
Bisa salah-salah, oh ini satu ayat, ini dua ayat. Menurut petunjuk Nabi. Kalau ada khilaf itu karena khilaf ya riwayatnya beda. Riwayatnya beda. Jadi ada yang bilang alif lam mim satu ayat, ada yang bilang belum. Sehingga nanti jumlah ayatnya berbeda. As-suratu surat. Qala Ibnu Faris as-sin wal wawu war ra'u aslun wahidun yadullu ala uluwin wa irtifa'in. Semua kata yang tersusun dari sin, wawu dan ra menurut Ibnu Faris itu menunjukkan keluhuran dan ketinggian. Jam'uha bentuk jamaknya dari surat adalah suwar atau surat. As-suratu fil Quran, surat yang dimaksud dalam Al-Quran adalah ya qa'ifatun min ayatin, sekelompok ayat-ayat, kumpulan ayat-ayat Al-Quran musammatun yang diberi nama bi ismin khosin dengan nama yang khusus. Walaha fatihatun wa khatimatun, punya pembuka dan punya penutup. Wa aqalluha, paling sedikitnya atau minimalnya terdiri dari salasu ayatin, 3 ayat. Man sumia ayatil Quran, siapa yang memberi ayat Quran? Siapa yang memberi nama ayat-ayat Al-Quran? Memberi nama surat itu maksudnya. Zahaba, berpendapat siapa? As-Suyuti, Imam Suyuti, ila annaha musammatun bitauqifin minan nabi. Kalau Imam Suyuti berpendapat yang memberi nama-nama surat itu adalah Nabi. Jadi para sahabat ngikut. Wa hadza wa qad yakunu lis-surati ismanin fa aksar. Ada satu surat itu punya 2 nama, kadang lebih. Wal ghalib annalaha isman wahidan, umumnya punya 1 nama tok. Al-Baqarah, Al-Fatihah itu punya nama banyak. Tapi ada yang punya 2 nama, ada yang punya banyak, ada ya umumnya cuma punya 1. Ada Baro'ah, ada Taubah, ada Bani Israel, ada Isra, itu sama. Al-faslu sadisu, fasal ke-6 fi tartibi suwaril Qur'ani, menjelaskan urut-urutan surat Al-Qur'an wa ayatihi dan urutan ayat-ayat Qur'an. Pertama, tartibu ayatil Qur'an, urutan ayat Qur'an. Amma tartibul ayati fi suratil wahidati faqad kana fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau urutan ayat dalam sebuah surat yang satu, dalam sebuah surat itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi urutan ayat dalam satu surat itu ketetapan dari Nabi. Wa bi isyarati minhu, berdasarkan isyarah dari Nabi. Wa bi hadza fa inna tartibal ayati tauqifiyun. Sehingga urutan ayat itu sifatnya tauqifi, ketetapan dari Nabi. Kama ja'at bidzalikal ahadits, sebagaimana sudah dijelaskan dalam banyak hadis. Yang kedua, tartibu suwaril Quran, urutan ayat Quran. Amma tartibu suwari fa amrun mukhtalifun fihi. Kalau urutan surat Al-Quran dalam satu mushaf yang diawali Fatihah di akhir An-Nas itu ikhtilaf para ulama. Fa ba'duhum, sebagian ulama yaqul, berpendapat annahu tauqifiyun. Tartibu suwar itu tauqifi, yang urutkan adalah Nabi. Wa ba'duhum, sebagian ulama yaqul, berpendapat annahu ijtihadun minas sahabati ridwanullahi alaihim, adalah ijtihad dari para sahabat, ya para sahabat Nabi, terutama di zaman Sayyidina Utsman ketika pembakuan mushaf Utsmani. Qala Al-Baqilani, Imam Al-Baqilani berkata, yumkinu ayyakuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad rattaba suwarahu, telah menyusun surat-suratnya. Wa ayyakuna qad wakkala dzalika ilal ummati ba'dahu, juga mungkin Nabi mewakilkan urutan suratnya kepada umat setelahnya. Karena apa? Karena Nabi itu enggak pernah tahu apakah Al-Qur'an itu sudah full atau belum, atau nanti ada ayat yang turun lagi misalnya. Jadi pada zaman Nabi belum diurutkan menjadi satu urutan, belum juga disusun dalam satu mushaf, karena pada saat Nabi hidup itu masih mungkin ada tambahan ayat, masih mungkin ada penghapusan ayat. Jadi Nabi nggak mungkin sempat nyusun surat-surat secara lengkap. Walam yatawwal dzalika bi nafsihi, dan tidak mengharuskan Nabi yang mengurutkan. Wa hadza sani aqrab, pendapat kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, ya. Wallahu a'lam bishawab.